ngambil di Hadorokito, kita belum pernah ngambil di Hadorokito. Sebelah IGD, sebelah utara IGD, ke timur terus mentok. TRC BPDDY. Sekarang saya sudah dengan Mas Agus ya. Untuk kegunaan dari mobil ambulan ini seperti apa? Nah, jadi mobil ambulan ini sebelum COVID ini juga sudah kita pakai, terutama sebelum BPBD berdiri ini dulu ini ada kendaraan ambulan dari masih digunakan oleh Kesbangli Mas pada waktu tahun 2010 terjadi erupsi Merapi. Nah, kendaraan ini juga berperan penting dalam evakuasi jenazah-jenazah korban erupsi Merapi 2010. Terus untuk keseharian kami sebelum COVID ini juga kendaraan ini untuk melayani pengangkutan jenazah untuk pemakaman, baik itu permintaan dari rumah sakit ataupun permintaan dari warga masyarakat. Untuk standarisasinya sendiri seperti apa sih, Mas? Nah, untuk standarisasinya kita melihat dari speknya isi ruang kabinnya. Jadi dia antara sopir, antara driver dengan ruang peti atau ruang jenazah ini mempunyai sekat. Nah, itu sekat ini kita gunakan sebagai antisipasi menularnya infeksi dari jenazah ataupun peti. Jadi ada sekatnya. Ya, dan sekat ini pun ketika hanya sekat biasa itu pasti nanti akan kita tambah seperti halnya yang di mobil ini ada sliding kaca. Nah, itu kita tutup pakai mika, kemudian kita lakban. Ya. Apakah itu termasuk ini udah dinyatakan steril atau seperti apa, Mas? Ya. Ketika kendaraan itu sudah masuk kompleks ini dalam keadaan status tanggap darurat corona ini, berarti masuk sini sudah bersih, sudah melalui proses sterilisasi atau kendaraan itu sudah didekontaminasi. Seperti apa itu? Jadi proses dekontaminasi sendiri adalah sebenarnya tadi sterilisasi. Jadi kendaraan ini ketika sehabis mengangkut jenazah infeksius, nggak cuma corona, pokoknya jenazah infeksius itu pasti nanti akan ada proses dekontaminasi. Jadi untuk kendaraan ini disemprot menggunakan cairan disinfektan yang sudah direkomendasikan untuk cairan untuk kendaraan. Nah, itu pasti ada prosesnya, dan di situ juga proses disinfektan itu melalui proses juga yang lama. Ketika sehabis penyemprotan itu pasti kendaraan ini akan di-standby-kan selama 12 jam di area dekontaminasi sebelum dibawa masuk ke sini untuk dicuci memakai seperti cuci mobil biasanya. Jadi
kenapa dijemur berarti ketika disemprot itu kan cairan, berupa cairan. Dan kita asumsikan juga bakteri itu ada di cairan-cairan. Ketika terkena sinar matahari berarti kering kan. Semuanya sudah kering. Kenapa kita harus 12 jam? Yaitu untuk proses pengeringan tadi. Dan langsung masuk ke sini itu dicuci karena cairan disinfektan itu kan juga sifatnya korosi. Jadi kita juga kendaraan ini harus bersih juga dari zat-zat yang membuat untuk korosi tadi. Cairan disinfektan itu kan juga membuat besi atau logam itu kan terjadi korosi. Jadi kita bersihkan juga. Setelah didisinfektan untuk virus-virus sendiri yang di dalamnya, entah itu virus apapun, itu sudah dinyatakan mati. Ya, kita berharapnya. Kita berharapnya gitu. Karena ketika bakteri ini terkena cairan disinfektan, nah kita pokoknya berarti dia sudah mati. Bakteri atau virus itu sendiri juga tidak bertahan lama, Mas? Ya. Karena tidak ada inangnya atau seperti apa? Ya, kalau melihat dari referensi yang kita dapat ketika berbicara masalah bakteri corona ini, virus ini, dia tidak bisa bertahan lama ketika dia berinang di benda mati. Entah berapa menit, berapa jamnya, tapi ketika dia berinang pada benda mati, dia tidak akan bertahan lama. Apalagi dia terkena sinar matahari langsung dan dia cepat kering. Berarti dia ada proses untuk mati juga kan, untuk bakterinya. Jadi itu, kecuali inangnya dalam tubuh. Nah, misal di saluran pernafasan, nah itu mungkin udah beda lagi. Mungkin bisa langsung lihat ke boleh. Ke dalam. Persilahkan. Viral juga ya, Mas? Ya, kebetulan di kami kendaraan ini menjadi kendaraan andalan, makanya ini menjadi viral di kalangan masyarakat. Karena apa, Mas, kemarin viralnya, Mas? Ya mungkin karena bentuknya yang masih model lama dan mungkin satu-satunya di DIY ambulan yang seperti ini kayaknya cuma ini. Ya. Ini sering disebut dengan si badak putih. Ya, kita menyebut badak putih itu juga ada sejarahnya ya. Kenapa, Mas? Jadi kendaraan kami, kendaraan taktis kami itu mempunyai call sign sendiri-sendiri. Jadi istilahnya kita menggunakan kata badak. Badak itu kan binatang yang kuat dan dia tidak kalau lari tidak pandang kanan kiri, jadi asalnya langsung aja ya, seperti inilah. Kenapa kita badak? Kendaraan ini kan mempunyai ketika dia belok itu kan cuma sedikit ya. Iya. Kalau Jawanya nyeleng. Ya itu makanya kita mengambil kata badak untuk call sign kendaraan-kendaraan kami. Dan untuk putih sendiri dengan warnanya ya. Ini kenapa kita badak? Kan yang lainnya pakai badak dan angka, mulai dari badak 1 sampai seterusnya. Kalau yang ini menggunakan badak putih karena dia warnanya putih. Nah ini. Kalau dalamnya sendiri seperti apa, Mas? Kalau kendaraan masih standar. Standar ya. Kalau untuk fungsinya sendiri semuanya masih berfungsi. Kalau fungsi masih semua, termasuk juga dengan speedometer, kemudian ada tuas 4x4, kemudian ada tombol untuk amplifier sirine, kemudian AC juga masih berfungsi, semuanya masih berfungsi dengan normal. Highline Long F70 tahun 2005 ini dashboard masih berbentuk kotak. Untuk setir juga masih bawaan. Nah, di depan setir ada speedometer dan juga ada tachometer serta ada indikator 4x4-nya. Selain itu, di bagian kanan kiri speedo juga terdapat beberapa indikator, mulai dari indikator oli, aki, disc brake, indikator bahan bakar, hingga temperatur. Di tengah dashboard ini juga ada jam analog, kompas, serta voltmeter. Untuk tambahannya sendiri cuma ini ya, Mas? Amplifier ya. Amplifier ya? Ya, amplifier untuk sirine. Spion. Jadi untuk menggerakkan ya? Setelannya. Ini kan. Jadi masih semuanya manual. Cuma 2 setok ya, Mas? Ya. Dan setiap di kendaraan kami pasti ada buku log. Apa itu, Mas? Ini buku rekod perjalanan. Artinya ketika kita berangkat, dia berada di speedometernya ada di berapa kilometer, kita tulis.
Kemudian setelah kita sampai di sini lagi, kita isi. Nanti di situ tertulis berangkat berapa kilometer, sampai sini nanti ada penambahan kilometer, kemudian jam berapa, terus keperluan tujuannya untuk apa. Oh, berarti ya benar-benar detail Ya, ya? karena ini juga sebagai acuan untuk servis rutin juga. Oh, Ya. ini tidak dilengkapi untuk peralatan medis ya, Mas? Nggak ada. Pure untuk Ya, jenazah? karena untuk jenazah. Jadi nggak ada perlengkapan medis. Yang perlengkapan medis paling cuma ketika ini untuk evakuasi jenazah, karena kita berhazmat dan full face, pasti kita akan sediakan oksigen portable. Itu pasti akan dilengkapi dan itu digunakan untuk petugas sendiri. Oke. Jadi bukan untuk jenazahnya. Bukan, iya. Oke, oke. Mungkin bisa lihat ke belakang, Siap. bagian belakang. Boleh nggak? Ini nggak apa-apa ya, Mas? Nggak pakai, Aman. sekali lagi nggak Aman. pakai anu ya? Sarung tangan aman tangan. karena dia sudah melalui proses dekontaminasi. Jadi bukanya kanan Ya. kiri. Ya. Cukup sederhana sebenarnya. Sederhana Untuk ya? kabinnya ya kabin biasa aja. Cuma dia mempunyai sekat antara kabin belakang dengan driver. Oke. Itu ada sekatnya. Oh, yang itu Mas ya? Ya. Yang tadi dikasih. Ya, makanya itu kan ada sliding kacanya. Nah, jadi itu kita tutup pakai plastik mika, kemudian kita double lakban. Oke. Ini berarti cuma dikasih satu untuk tempat duduk, Mas ya? Ya, sebenarnya kalau kita berbicara jenazah ini sebelum yang ada tempat duduk ini sebelum Covid. Sebelum Covid itu biasanya keluarga mengantar jenazah, biasanya keluarga duduk di itu. Tapi untuk protokol pemakaman Covid ini tidak diperkenankan ada yang duduk di sini. Jadi semuanya hanya peti saja. Tidak ada keluarga atau kerabat yang ikut serta dalam ambulan ini. Oke. Jadi yang berada di ambulan ini hanya peti, kemudian depan hanya driver dan asisten driver, itu aja. Petugas ketika mau ada pemakaman berarti dia menggunakan kendaraan sendiri. Oh, oke. Jadi ketika kita bermain dengan protokol COVID ini hanya khusus untuk jenazah saja. Jadi untuk personil pemakaman itu ada kendaraan sendiri. Jadi minimal kita 2 kendaraan itu keluar, ambulan beserta kendaraan personil, itu aja. Oh. Jadi 2 kendaraan yang keluar. Proses mengeluarkan peti saja juga menggunakan proses dekontaminasi dulu. Mau memasukkan dari rumah sakit juga ada proses dekontaminasi untuk peti. Kemudian masuk didisinfektan lagi, mau keluar juga ada proses disinfektan dulu. Bopel. Bopel gandeng. Ya, untuk gandeng. Biasa kalau di rutinitas biasa kita untuk bawa genset, Oh. bawa anhang. Iya, benar. Karena dia mempunyai kekuatan tadi. Dia kan mobilnya kuat. Karena 2.700 kan. 2.700. Jadi untuk gandeng apa-apa dia mampu. Mungkin dulu ada sejarahnya sendiri, Mas. Ini dulu mobilnya sempat dibawa ke sini. Itu kondisi udah jelek ya? Perlu direstorasi gitu? Seperti Ya. apa tidak? Dulu ketika kita, terutama teman-teman TRC itu menerima ambulan ini untuk digunakan sebagai kendaraan taktis sebagai ambulan jenazah, pada waktu itu juga catnya sudah buram semua. Tapi terus kemudian ada pengecatan ulang. Juga itu awal-awal ada TRC dulu. Jadi dia dicat ulang sampai saat ini keadaan juga sebenarnya sudah mulai harus proses pengecatan ulang lagi. Tapi karena ini masa kendaraan ini masih sangat diharapkan untuk digunakan dalam pemakaman COVID, ya sementara kita tunda untuk pengecatan. Oke. Siap. Jadi begini keadaannya. Saya juga nggak berani dekat-dekat ya. Seperti longgongan. Ditutup dulu aja, Mas. Saya ngeri ya. Oke. Ya. Mas, ini dulu kan sempat dicat. Mungkin ada sesuatu, Mas. Kenapa tidak nginep di bengkelnya gitu? Ya, mungkin juga itu bisa dikatakan banyak yang percaya
tapi juga banyak yang tidak percaya. Oke. Ketika ambulan ini di bengkel, rata-rata bengkel manapun itu tidak mau ini kendaraan ini menginap. Jadi ketika mereka mau ada servis rutin, kemudian seperti pengecatan tadi, ya setelah sore setelah dia proses servis atau pengecatan tapi belum selesai, kembalikan sini dulu. Paginya baru diambil lagi. Jadi dia tidak menginap di bengkel. Mungkin ada sesuatu hal Mas yang ganjil menurut Mas sendiri atau teman-teman yang Ya, kalau sendiri? internal kami, kalau di teman-teman TRC kayaknya belum selama ini belum ada masalah. Tapi kadang ya percaya tidak percaya, kadang yang masyarakat luar yang bisa melihat ini itu ada sesuatu. Oh gitu. Ya kalau kita selama ini enggak. Misal saya membawa sampai jam 12 malam, jam 1 malam enggak terjadi apa. Itu pun membawa sendiri. Jadi tidak ada keanehan apapun kalau menurut kami di TRC. Tapi yang biasa yang yang komentar bahwa itu ada gini, ada itu biasanya orang luar dari masyarakat. Karena catnya sudah, dan ini juga karena juga efek dari cairan disinfektan juga. Oh gitu. Ya, jadi kenapa tadi ya saya sebut cairan disinfektan itu sangat korosif pada logam dan besi. Makanya kalau tidak segera ditangani dengan pencucian, itu pasti akan terjadi korosi di kendaraan. Makanya ketika kita ada proses dekontaminasi dari ambulan manapun, pasti setelah selesai pasti akan kita instruksikan untuk segera dicuci seperti mencuci mobil biasa. Kalau sendiri kan menggunakan ring 15. Kita mungkin mengimbau pada teman-teman yang selalu menggunakan ambulan untuk pengangkutan pasien infeksius ataupun jenazah infeksius. Jadi ketika kita membawa pasien tersebut ataupun jenazah, tolong gunakan ambulan yang ada sekat antara pasien atau jenazah dengan driver. Ada sekat. Terus kemudian setelah selesai digunakan untuk pengangkutan, diwajibkan untuk ada proses dekontaminasi. Wajib itu. Wajib. Bentuknya apapun, yang jelas harus ada penyemprotan cairan disinfektan. Dengan secara sederhana atau ke area-area dekontaminasi yang ada, atau yang seharusnya di setiap rumah sakit pasti punya untuk dekontaminasi ambulan maupun personil. Jadi Mas, keunikan dia menghidupkan, dia ini kan ada indikator. Oke. Ketika ini dicetikan tek, ada lampu kuning, nunggu lampu kuning mati, baru bisa di starter ya? Iya. Dia memanaskan bahan bakar dulu. Nah, udah mati kan? Harus. Highland ini memiliki cc 2756, mesin diesel 4 silinder berbandingin air. Garing ring pakai garing ring. Istimewanya tenaganya besar dan bakarnya irit. Kalau selama dalam penggunaan ini sendiri mengalami trouble nggak sih Mas? Selama kita gunakan belum ada. Belum ada ya? Belum ada. Karena ya itu tadi kuncinya servis rutin ya, secara berkala. Oke. Baik dari segi mesin, kemudian setir, kemudian pengereman, itu aja. Semua Ya, cek semua. total ya. Oh ya, kalau untuk sendiri masih menggunakan set daun ya Mas ya? Ya. Ini pada masa
Kalau lecet-lecet gini udah biasa ya Mas? Biasa. Berarti itu kendaraan yang sering digunakan.